Selamat sore anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Sebelum memulai kebaktian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hari ini kebaktian dilayani oleh Pendeta Ibu Lami Sri Mariani dari GKI Sangkrah Solo. Hari ini diedarkan kantong persembahan khusus untuk dana bantuan pengembangan jemaat GKI Klasis Semarang Timur. Kiranya anggota jemaat turut berpartisipasi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mulai kebaktian. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putra, Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bersukacita jika kita mendapatkan satu anugerah boleh menjadi pelayan Tuhan di dalam bersaksi akan karya keselamatan Allah yang menjadi tema kita pada minggu sore ini. Siapakah kita yang dilayakkan untuk menyatakan kebenaran kerajaan Allah? Siapakah kita yang dilayakkan oleh Allah untuk bersama-sama dengan putranya menyatakan hadirnya sukacita dan pengampunan dari Allah Bapa seperti yang tertera dari surat Efesus pasal 4 ayat 21, 23 dan 24. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran
dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan bersabda. Marilah saudara-saudara dengan segala kerendahan hati kita akan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dipersilakan Bapak Ibu menaikkan doa secara pribadi. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menjadikan kami orang yang diselamatkan oleh karya Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi kami juga mohon ampun apabila karya keselamatan-Mu seringkali tidak bisa kami pertahankan di dalam kehidupan ini karena berbagai macam persoalan dan kami jatuh kembali dalam dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, berikan pada kami kekuatan baru berkat anugerah-Mu yang baru, supaya dengan kasih dan topangan kekuatan-Mu kami boleh dikembalikan hidup sebagai anak-anak-Mu yang taat akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihi kami dan memberikan berkat anugerah yang baru. Kami menaikkan doa syukur dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang terimalah berita anugerah yang akan saya bacakan dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
pelayanan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kembali kami mau bersyukur karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan memberkati kami, supaya kami boleh melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami, supaya melalui firman Tuhan kami semakin diteguhkan melangkah di tempat yang benar, melangkah bersama dengan kekuatan kasih-Mu, berbuat dan bersikap untuk menyatakan kerajaan Allah sudah hadir, menyaksikan kemurahan kasih Tuhan. Oleh karena itu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh bersaksi senantiasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan membaca dan memberitakan firman. Kiranya kuasa Roh Kudus turun atas dia, dan firman yang diberitakan boleh menjadi kesukaan bagi kehidupan jemaat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkaulah yang akan berfirman. Kami menaikkan doa syukur dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, bacaan pertama diambil dari Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 22 sampai 31. Amsal 8 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 22 sampai 31. Perikop ini berisi pengajaran mengenai keberadaan hikmat sebelum penciptaan. Beginilah firman Tuhan. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk. Ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku." Ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebelum permulaan pekerjaannya sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan kami
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menyadarkan kita bahwa dalam iman, pergumulan dan penderitaan itu tetap ada, namun tidak lagi bersifat merusak. Sebaliknya, semua itu akan membuat kita makin tekun, tahan uji, dan berpengharapan kepada Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini,
kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema pada Minggu Trinitas ini adalah bersaksi akan karya keselamatan Allah. Kita diberi kesempatan untuk menyatakan berita sukacita, berita gembira bahwa kita adalah orang yang diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi semua karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi untuk kita menyampaikan berita sukacita, kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan kata-kata yang bijak. Siang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mendapat WA dari sekelompok orang yang sedang bertengkar. Jadi WA itu dikirimkan pada saya bukan masuk kelompok itu, tetapi orang yang mengirim pada saya adalah orang Kristen yang saya kenal. Lalu dia tanya, "Bu, bagaimana saya menyelesaikan persoalan ini?" Rupanya orang Kristen yang saya kenal itu mempunyai teman seorang yang belum Kristen. Kebetulan dia tinggal di Jakarta dan kemarin dia minta diantar ke Borobudur. Lalu teman saya ini mengantar dia sampai ke Borobudur, ditinggal. Kemudian dia nginep di Magelang dan dia ibadah di GKI di Magelang, di salah satu GKI di Magelang. Nah, siangnya dia menjemput temannya lagi ke Borobudur. Lalu pada saat itu ada
WA yang dikirim juga dalam grup mereka, isinya begini, Cin, kamu kok mau berteman dengan setan-setan? Mereka yang menyembah kepada setan, mereka yang membakar ukupan-ukupan, mereka yang membakar sesembahan yang asapnya naik, merekalah yang akan dikutuk oleh Tuhan. Kamu harus bertobat, jangan mau bergaul dengan setan. Anda bisa bayangkan WA itu grup, dibaca oleh orang yang tidak Kristen, dibaca oleh teman-temannya yang kebetulan hari ini merayakan hari besar, dan kebetulan mereka menaikkan asap-asap, dan kebetulan mereka juga pasang kio-kio seperti itu. Ya, dia terasa loh yang dimaksud setan, aku apa ya? Wah, lalu marahlah temannya ini. Jadi kamu nuduh aku ini setan? Aku sudah punya jalan kebenaran, saya baca begitu ya. Aku sudah imani ini. Justru kalau kamu menuduh yang tidak benar, aku mau bilang kamulah yang setan. Orang Kristen macam apa itu? Waduh, saya susah baca seperti ini. Teman saya juga susah. Lalu dia tanya, bagaimana ini membantu menyelesaikan pertengkaran ini? Sengit sekali, karena saling menuduh satu dengan yang lain, setan yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, aduh, saya sedih sekali ya, ada orang Kristen kok tidak bijak, tidak berhikmat, menyampaikan kesaksiannya kepada orang-orang yang seharusnya dirangkul, yang seharusnya disayang, yang seharusnya dikatakan kamu sedang mencari. Dengan segala upayamu, kekuatanmu, datang dari Jakarta, tiap hari kamu bersembahyang, kamu masih posisi mencari. Tapi lihatlah kami orang yang sudah mendapatkan karya keselamatan, mendapatkan surga. Kami orang-orang yang bahagia. Lihatlah kami. Mungkin orang itu akan melihat bahwa memang kamu adalah orang yang menganggap dirimu sudah mendapat, dan kita akan mengatakan memang dengan yakin kami sudah berada di tempat yang menuju atau yang mendapatkan karya keselamatan dalam Yesus. Kami tidak lagi mencari siapa juru selamat kami, sebab kami sudah menemukannya. Nah, kalau dikatakan dengan bijak mungkin orang akan mendengar. Tapi kalau di setan-setan ya jadi baliknya ya seperti itu. Justru orang Kristen lah yang setan. Wah, uraiannya lebih ngeri lagi kalau saya baca ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ditugasi oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya supaya kita menjadi saksi, yaitu orang yang menyampaikan kabar kebenaran, menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi untuk itu kita membutuhkan hikmat. Seperti yang disampaikan dalam Amsal. Kitab Amsal menyatakan hikmat dari Tuhan itu sudah ada sejak manusia belum diciptakan. Sejak Allah menciptakan alam semesta, hikmat itu sudah ada. Tetapi justru banyak orang Kristen dari zaman dulu sampai sekarang meninggalkan hikmat firman Tuhan. Mereka lebih suka dengan pikirannya, lebih suka dengan hatinya, dengan pengertiannya, sekalipun mereka membaca firman Tuhan. Oleh karena itu mungkin seperti orang Kristen tadi yang mengatakan bahwa memang benar Tuhan tidak menyukai dengan penyembah-penyembah berhala, tetapi kepada orangnya Tuhan sangat sayang. Itu sebabnya Tuhan Allah mengutus putranya supaya kepada penyembah berhala sekalipun mereka boleh diselamatkan. Tuhan mengasihi mereka. Memang penyembahan kepada berhalanya Tuhan tidak suka, tapi orangnya dikasihi oleh Tuhan. Dan oleh karena itulah membutuhkan hikmat. Hikmat juga menjadi kekuatan kepada Raja Besar Salomo ketika dalam masa kepemimpinannya dia diperhadapkan dengan persoalan bagaimana dia harus menyelesaikan pertengkaran dua orang ibu dengan satu bayi. Dan ini sangat menarik. Apa yang dilakukan oleh Raja Besar itu, dia tidak sekedar memakai kepandaiannya, dia tidak menganggap dirinya adalah orang yang berkuasa karena dia raja. Dia juga tidak mengandalkan hikmat dari hati nuraninya. Oleh karena itulah dia sujud di hadapan Tuhan. Kemudian dia meminta pertolongan hikmat Tuhan. Apa yang harus aku lakukan dalam menyelesaikan masalah yang pelik ini? Siapa ibu dari anak ini? Dan Tuhan menjawab dengan hikmat yang sangat menarik. Ketika Salomo kemudian mengatakan ambil pedang,
belah anak ini bagi rata. Lalu ibu kandung mengatakan, tidak, walaupun aku tidak bisa mengasuh bayi ini, daripada dibagi dua, serahkan kepada dia. Aku bisa melihat dia hidup walaupun bukan dalam dekapanku. Dan Salomo tahu inilah ibu yang asli. Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang hikmat dari Tuhan tidak pernah bisa kita pahami sebelum kita mendekatkan diri terus-menerus kepada firman Tuhan untuk mencari hikmat kebenaran. Sayang, ketika kita mencari hikmat itu, banyak orang Kristen yang kurang telaten, kurang sungguh-sungguh. Pokoknya asal baca, selesai. Tetapi maknanya bagi diri kita, bagi kehidupan kita, keluarga kita, gereja dan masyarakat, seringkali kita tidak memahami. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadang kita mengatakan, oh saya tahu akan firman Tuhan, saya orang paling rajin membaca firman Tuhan, saya orang yang tekun membaca firman Tuhan. Tetapi apakah benar kita betul-betul memahami akan segenap firman Tuhan dan hikmatnya? Seorang guru sekolah minggu, dia di PHK dari pekerjaannya. Kemudian dia meminta kepada Tuhan, ya Tuhan saya di PHK nggak apa-apa, tapi saya kepingin dapat berkat dari Tuhan. Kok saya dikasih modal, saya kepingin bisa bekerja kembali. Dia bertekun dalam doa supaya dia bisa mendapat modal. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Dia mendapatkan sebuah motor, sepeda motor baru dari temannya. Temannya tahu bahwa dia tidak lagi bekerja, karena itu kemudian dia diberi sepeda motor, dikatakan inilah modal untuk kamu bisa bekerja. Nah, guru sekolah minggu ini bingung, aku minta modal sama Tuhan, tapi kenapa dikasih motor? Tapi itulah jawaban Tuhan, dengan sepeda motor inilah kamu sekarang bisa bekerja, lakukan sesuatu supaya kamu bisa mendapatkan nafkah kehidupan. Dan kemudian dia berpikir keras, apa yang aku harus lakukan dengan sepeda motor ini? Apa yang bisa aku kerjakan? Dan ternyata sekarang dia berhasil di dalam mencari rezeki. Dan dia bilang, oh ternyata modal yang saya minta itu jawabannya beda. Memang betul Tuhan kasih modal, tapi beda dari yang saya pikirkan. Saya pikir kalau saya minta modal tuh dikasih uang sama Tuhan. Ternyata saya dikasih sepeda motor. Dan itulah hikmat. Bagaimana orang yang tahu akan hikmat, senantiasa dekat dengan Tuhan, mereka yang mendapatkan kekuatan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa toh kita ini harus jadi saksi? Bukankah kita ini adalah anak-anak yang sudah mendapatkan karya penebusan, sudah hidup baik, sudah hidup senang, ngapain susah-susah jadi saksi Tuhan? Karena di dalam surat Roma tadi dikatakan justru orang yang sudah mendapat pembaharuan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui penerangan Roh Kudus, merekalah orang yang seharusnya dibangkitkan jiwanya, dibangkitkan sukacitanya, dibangkitkan keberaniannya, dibangkitkan kemampuannya untuk menyatakan kepada orang lain bahwa kamilah orang yang sudah mendapatkan karya keselamatan. Sementara kamu masih mencari, kami sudah mendapat. Oleh karena itu mari ikutlah kami. Di dalam Tuhan kami, kamu tidak lagi perlu mencari. Tidak lagi perlu kamu bersusah payah, kebingungan dalam rangka mencari keselamatan. Sebab keselamatan itu sudah kamu dapatkan ketika kamu bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan surat Roma, wujud dari pembaharuan. Tetapi juga kita tahu dalam rangka menyampaikan bukan sekedar kata-kata manusia. Injil Yohanes mengatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau kita berbicara sebagai saksi, hendaknya bukan karena sekedar kita tahu tentang firman Tuhan, namun biarlah Roh Kudus yang berkarya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus menyampaikan berita sukacita di tengah kehidupan dunia yang semakin kacau. Kalau kita mendengar berita tentang kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak, sungguh sangat mengerikan, sungguh sangat menakutkan.
Anak umur 2 tahun, anak umur 9 tahun, anak umur 11 tahun diperlakukan dengan sangat menyedihkan. Kemudian para pelaku kekerasan seksual itu dengan tenang membunuh perempuan-perempuan ini, anak-anak ini. Dan ketika orang tuanya mencari, pura-pura ikut nyari. Aduh, ininya di mana? Hatinya di mana? Mereka pelakunya, mereka pembunuhnya, mereka membuang jenazahnya atau mayatnya, lalu mereka pura-pura nyari. Apa tidak ada rasa takut sedikit pun? Apa tidak ada rasa makrek? Waduh, kok dicari ya? Jangan-jangan nanti kami ketahuan. Tidak ada rasa seperti itu. Coba Anda lihat di TV, ketika satu demi satu ditangkap polisi, ya mereka ketawa-tawa, bikin gemes, bikin marah orang yang nonton, terutama para orang tua. Bayangkan para orang tua yang punya anak gadis sangat ketakutan seperti itu. Dan mereka ketika ditangkap tertawa-tawa, rasanya tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Dan itulah yang mengerikan akibat dari kuasa kegelapan. Itu baru satu dari masalah kekerasan seksual. Belum lagi dari kekejaman narkoba yang tidak ada takutnya juga akan Tuhan. Terus menerus diupayakan dengan berbagai macam cara. Benar atau tidak saya tidak tahu, tetapi saya dapat foto juga dari WA tentang kunci katanya yang dibagikan gratis ya. Mungkin banyak juga yang mendapatkan WA ini. Jadi ada orang-orang yang mendapat kunci gratis, lalu kemudian dalam kunci itu dipasang sinyal-sinyal yang bisa mengetahui keberadaan rumah saudara di mana. Kemudian nanti saudara bisa dipaksa untuk menjadi orang yang menghisap narkoba, atau saudara bisa dirampok habis-habisan. Ini hal yang menyedihkan. Pernah lagi terjadi peristiwa seorang ibu bertemu dengan anak kecil yang menangis di satu mal. Lalu ibu itu iba hatinya, penuh cinta kasih, tanya, di mana orang tuamu dan kenapa kamu tersesat di sini? Dia bilang, tadi mama saya di sana, yuk tak antar. Ternyata di sana sudah ditunggu begal-begal. Ya ampun, mau bikin perbaikan atau menyatakan kasih saja kok sekarang susah sekali. Ya, tidak mudah. Lalu kemarin juga saya menerima peristiwa orang yang mau berbuat kasih. Di pinggir jalan duduk seorang pengemis. Ya, orang ini iba hatinya, dia naik motor, lalu berhenti di depan pengemis itu, mengeluarkan dompet. Baru mengeluarkan dompet, ternyata dari sana dompetnya disaut sama temannya pengemis ini. Nah, orang ini kaget lalu dia otomatis turun dari motor, kejar dompet. Begitu dia kejar dompet, motornya dibawa oleh pengemis yang duduk tadi. Habis-habisan dia. Jadi ternyata mau berbuat baik saja kok susah sekarang ini. Lalu apakah kita harus diam? Apakah kita tidak bisa berbuat baik di tengah suasana yang mengerikan dan menakutkan dunia semacam ini? Firman Tuhan mengajarkan, berhikmatlah. Kita adalah orang yang sudah diperbaharui oleh karya keselamatan Kristus. Oleh karena itu sekalipun kuasa-kuasa kejahatan semakin mengepung kehidupan orang Kristen, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut akan kebenaran, akan saksi yang harus disampaikan. Maka mintalah pimpinan dari Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang akan memimpin kita ketika kita bersaksi melalui kehidupan hari lepas hari, ketika kita menyampaikan berita kebenaran, ketika kita berbuat bagi kerajaan Tuhan. Banyak orang Kristen kemudian berkata, wah susah ya jadi saksi Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk bisa bersaksi? Ya, kalau saya tanya pada yang muda, bingung. Pada yang tua nggak bisa jawab. Jadi gereja Tuhan ini kalau bersaksi seolah-olah harus berpikir sesuatu yang besar-besar. Padahal kita bisa menjadi saksi Tuhan ketika kita berhikmat, ketika kita mengalami sukacita hidup baru, ketika kita meminta pertolongan Roh Kudus. Asal kita mau, jalan Tuhan itu jalan yang ajaib. Seorang ibu, dia berjualan sayur di salah satu pasar tradisional. Pasar ini dekat dengan rumah saya. Jadi rumah saya posisinya berada di belakang pasar. Nah, ibu ini orang GKJ. Dia awalnya berjualan di jalan, jadi bukan di dalam lokasi pasar. Karena dia bilang saya nggak bisa nyewa lokasi pasar. Tetapi karena ada penertiban dari pemerintah, semua harus masuk dan tidak bayar. Terjadilah undian.
Dan undian yang dia terima ternyata menempatkan ibu ini ada di lantai 2, tempatnya itu agak di belakang tiang tembok ya, jadi orang kalau cari-cari memang betul harus mencari. Posisinya sangat tidak enak. Lalu orang bilang di situ angker sebetulnya, ya, agak remang-remang seperti itu, walaupun pagi tapi ya tidak terang. Situ angker. Nah, ibu ini kaget, lah kok saya dapatnya di situ. Dia bergumul dengan Tuhan. Suaminya, anaknya menaikkan doa. Apa kami harus pindah usaha lain atau berbuat apa? Tempat itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi dalam pergumulan itu akhirnya mereka memutuskan, kami percaya bahwa Tuhan ambil bagian di dalam undian. Kami percaya Tuhan menempatkan kami di sana. Apapun yang terjadi, kami lakukan. Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan kami di sana, nanti ada waktunya Tuhan akan membuka atau membuat jalan baru. Tapi kalau Tuhan memang mengizinkan kami di sana, pasti kami juga bisa hidup. Nah, saudara-saudara, dalam rangka dia menerima tempat yang baru yang sungguh tidak enak, dan ketika hatinya mengatakan, baik Tuhan, kami terima tempat tersebut. Lalu keluarga itu berpikir, karena tempatnya sudah tidak enak, maka kita harus melakukan sesuatu supaya pelanggan-pelanggan ini tetap bisa datang ke tempat dia jualan. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mencoba memperbaiki kualitas sayur yang dia jual dengan harga yang sama tetapi kualitasnya bagus. Bulan-bulan pertama dikatakan nggak laku, sepi. Dalam rangka dia menghibur diri, lalu ibu ini membawa radio kecil, ya, transistor kecil, dan diputarlah lagu-lagu Kristen. Ketika dia ikut rengeng-rengeng nyanyi, tetangga-tetangga di sekitar marah. Mereka nggak kalah gaya, bawa radio lebih besar, setel lagu-lagu yang imannya mereka. Wah, keras banter ndak karuan katanya ya. Sehingga lagu Kristen ini, wah, seolah-olah tidak ada gaungnya, tidak ada suaranya, kalah oleh teman-teman. Tetapi disitulah Tuhan juga bekerja ketika mereka katakan, ya enggak apa-apa. Ibu ini bilang, ya silahkan kamu mau setel lagu keras-keras. Saya punya Tuhan sendiri. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Saya tahu Tuhan itu pasti benar. Oleh karena itu saya akan tetap menyanyi, mencari penghiburan di dalam Tuhan. Walaupun dikalahkan oleh suara dari radio lain. Nah, setelah beberapa waktu, karena suaranya disetel sangat keras, transistor itu kan sekarang sudah nggak model ya. Jadi mau nggak mau radio itu juga radio kuno gitu. Akhirnya karena disetel keras-keras terus menerus, malah jedet, rusak katanya ya. Nggak bisa disetel lagi. Lalu ibu ini dengan tekun terus menyetel radionya. Nah, yang menarik satu saat, orang yang nyetel radio keras-keras itu, dia katakan, oh sudah aku nggak mau setel lagi, ngapain beli radio. Tapi dia punya problem yang sangat besar. Ya, problem yang mungkin sangat berat bagi dia. Satu saat dia datang pada ibu ini, menangis dan duduk dekat ibu ini. Dia diam saja, ditanya kenapa nggak mau ngomong, cuma diam saja. Lalu ditanya, didesak, kenapa kamu nangis dan sini? Jawabnya, sik toh, jangan ribut aja. Aku mau mendengarkan lagumu. Lagumu itu kok tentrem ya, ayem aku dengar. Aku nggak ngerti lagu itu apa. Ya, lagu itu ngomong apa aku nggak ngerti. Tetapi irama lagu itu membuat saya kerasan duduk di sini dan ada rasa tentram, rasa tenang sekali. Apakah ini lagu yang bisa membuat jiwa saya tidak lagi bergejolak? Lalu ibu itu membesarkan radionya, dengarkanlah lagu ini sepuas hatimu. Berhari-hari ibu itu mendengarkan, pasar ditutup jam 2. Tetapi ibu itu duduk di situ sampai jam 4. Dan ibu yang punya radio nunggoni di situ. Tidak ada rasa bosan, dengarkanlah sepuasmu. Nah, aku menemani kamu di sini. Lalu kalau malam aku berdoa untuk kamu, terima kasih ya, aku didoakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sungguh ajaib. Cuma dari sebuah lagu, sebuah transistor dengan lagu-lagu pujian, ternyata orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, justru dialah yang merasakan betapa tenteramnya mendengarkan puji-pujian bagi Allah kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika satu saat saya mencari satu sayur, di bawah itu nggak ada.
Lalu saya ketemu ibu-ibu lain bilang ini, itu loh di atas. Ya, langganan kita dulu sekarang kan pindah atas. Oh, katanya sejak pindah atas memang saya nggak pernah naik ke atas. Males juga ya. Ngapain cari sayur 1-2 macam di atas, di bawah aja ada, itu pikiran saya. Tapi karena butuh lalu dikasih tahu sana ada. Ya sudah, saya naik. Lalu ibu itu bilang, bu pendeta kok sudah lama nggak nyambangi saya, ya kemana aja sampean ini. Saya malu mau bilang males ya. Saya bilang iya ya, saya ya nggak kesini-sini ya. Nah, lalu gimana? Sudah ramekah jualanmu? Saya menduga dia akan nangis. Ternyata jawaban ini mengejutkan. Puji Tuhan Bu, yang datang pada saya ini tidak kemeruyuk kayak dulu waktu saya di luar, waktu saya jualan di jalan. Wah kemeruyuk gitu ya, banyak ibu-ibu beli. Enggak banyak. Tetapi yang beli sama saya sekarang ini rumah makan. Jadi omsetnya besar berlipat kali. Lah saya kaget ya. Jadi Tuhan mengirim rumah makan beli di tempat dia. Karena kualitas sayurnya memang bagus dan komplit. Kok kamu bisa komplit seperti ini, saya tanya. Kok sekarang kamu kok bisa jualan komplit? Jawabnya apa ya? Karena rumah makan itu pesan, besok aku dibawa ke sayur ini ya, besok aku dibawa ke ini, saya sediakan sekarang. Sehingga rumah makan itu banyak yang beli pada saya. Memang tidak banyak orangnya, tapi uangnya berlipat-lipat. Hikmat dari Tuhan itu sungguh tidak terbayang. Dia yakini bahwa tempat yang orang bilang ada angkernya segala macam, dia buktikan bahwa Tuhan di sana, Tuhan pemberi kehidupan, tempat yang baik, tidak mungkin salah. Kesaksian ini saudara-saudara membuat banyak orang akhirnya mengatakan orang ini memang dipelihara oleh Tuhannya. Lagu yang dia setel tiap hari menghibur dia, menguatkan dia, membuat orang-orang merasa tentram. Dan di balik ketentraman ada kuasa kehidupan. Ternyata dagangan dia berlipat kali ganda dibandingkan zaman dulu atau waktu yang lampau. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir ketika seorang mau bersaksi dengan caranya yang sederhana? Saya cuma punya radio butut, radio tua, tetapi radio ini bisa untuk menghibur saya dan menghibur orang-orang di sini. Maka saya akan melakukan semua ini dengan kuasa kasih-Nya. Oleh karena itu mari, kalau hati kita terbuka, jiwa kita terbuka, kita tinggal bilang, Tuhan memang kalau dipikir susah sekali saya menjadi saksi. Tapi biarlah saya mau di tempat di mana saya bekerja, di tempat di mana Tuhan menempatkan, pakailah saya sebagai saksi-Mu. Setiap saat saya mau menjadi saksi Tuhan. Ketika kita menyatakan demikian, Tuhan juga akan memberi jawab, akan menguatkan saudara, memampukan saudara. Sebab Roh Kudus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, apabila Roh Kudus datang, Ia akan menyatakan kebenaran, akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya kepadamu. Dari kesaksian kita ini bukan sekedar kesaksian diri kita, tetapi Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan, dialah yang akan memampukan saudara menyampaikan berita kebenaran, berita sukacita. Jangan menghakimi orang, kita tidak dipanggil sebagai hakim. Mungkin ada saudara-saudara kita yang masih menyembah berhala, doakan mereka, jangan disetan-setan kayak marah tentu saja. Lah, kita juga tidak menyalahkan dalam arti orang itu menyembah berhala, tetapi justru mengasihani. Sayang ya, dalam rangka kamu mencari kok kamu menyembah berhala, datang pada Tuhan kami, Tuhan kehidupan. Tuhan sayang sama kamu, Tuhan tidak membenci kamu, Tuhan tidak mengutuk kamu. Marilah, datanglah pada Tuhan kami. Orang akan terbuka hatinya. Nah kalau sudah disetan-setan ya seperti WA yang tadi saya katakan, ya orang mana mau datang pada Tuhan kita. Loh orang Kristen kok sikapnya seperti itu, kasar sekali. Aku aja dibilang setan. Yang setan kan dia ya. Nah, terjadilah pertengkaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara memang tidak mudah. Tapi ketika Roh Kudus berkarya, hikmat Tuhan tercurah. Beban-beban kehidupan yang saudara alami, yang saudara hadapi, itu akan terselesaikan dengan penuh hikmat karena
ada perubahan sikap hidup kita. Menanggapi masalah bukan dengan kekecewaan, kebencian, kemarahan, ketakutan. Tetapi kita menanggapi masalah dengan hati tenang, hati penuh syukur, yakin bahwa Tuhan memimpin, yakin Tuhan tidak salah. Sekalipun kita berada di tempat yang orang bilang sangat angker, lalu kita berkata, Tuhan tidak pernah salah. Dia menempatkan kita di tempat yang benar. Oleh karena itu saya mau bersaksi, dari tempat yang dibilang angker, kemuliaan Allah dinyatakan. Angker itu bagi orang-orang pasar, sekarang tidak lagi angker. Peristiwa lain Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang bidan Kristen, anggota tempat di mana saya melayani. Dia kerja di satu puskesmas, sudah lama. Lalu terjadilah pergantian pemimpin puskesmas. Kalau yang lama itu walaupun bukan orang Kristen tetapi toleransinya baik, tinggi. Mereka orang Kristen yang kerja di situ boleh mengadakan persekutuan doa dan sebagainya. Tetapi ketika pimpinannya diganti, wah ini dia. Ya, dia katakan tidak boleh lagi ada persekutuan doa bagi orang Kristen. Ya, di stop. Dan lebih ekstrim lagi, dia mengatakan saya tidak boleh bicara, tidak boleh bersentuhan dengan orang yang tidak seiman dengan saya. Jadi karyawan yang Kristen itu tidak pernah diajak ngomong, tidak pernah disapa. Walaupun mereka menyapa kepada pimpinan ini nggak pernah nganggep. Jadi kalau datang disapa selamat pagi, dia nggak mau dengar, jalan aja gitu. Kami ini nggak dianggap orang. Ya sakit hatinya seperti apa? Mereka kerja sudah lebih lama dan orang ini datang baru walaupun jabatannya pimpinan. Lalu persekutuan doa nggak boleh. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di situ? Mereka katakan puskesmas dibuka jam 8, kami datang jam 7. Kami di halaman sambil parkir kita berdoa bersama, mengadakan persekutuan doa bersama. Terus menerus selama hampir 2 tahun. Menekan perasaan ya, supaya mereka tetap bisa bekerja tetapi juga tidak sakit hati. Pernah satu saat tersampaikan kepada pimpinan, mengapa dia bersikap seperti itu? Katanya, hukumnya memang begitu. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bicara, tidak boleh macam-macam ya, dengan orang yang tidak seiman. Ya sudah. Kalau nanti bagian bayaran tiap bulan gajian itu lewat orang-orang yang seiman. Orang yang seiman itu sangat disayang oleh pimpinannya. Tapi yang nggak seiman itu boleh dibilang dibenci sekali. Nah satu saat pimpinan ini punya masalah besar. Dia kena sakit dan sakitnya cukup berat dan cukup lama perawatan pengobatannya. Dan selama dia sakit belum ada pergantian kepemimpinan. Siapa yang menangani? Justru orang-orang Kristen ini yang sudah lebih lama, yang sudah lebih tahu, mereka yang turun tangan. Mereka yang mencoba untuk menjadikan puskesmas ini tetap bisa terbuka dan dibuka, tidak ditutup. Dan oleh karena itu ketika pimpinan ini akhirnya sembuh dan kembali, dia berkata, kesembuhanku terjadi karena ada tangan-tangan yang menopang. Dan tangan yang menopangku adalah orang-orang yang aku musuhi, yang aku benci. Mereka lah yang memegang aku, membela aku, menopang aku. Aku sangat malu. Tetapi itu adalah satu hasil dari perjuangan iman. Roh Kudus yang berkarya. Ketika karyawan Kristen ini dikatakan, bertahanlah di sini. Buatlah senantiasa roh Allah hadir dengan sukacita, dengan keramahan, dengan kerajinan, dengan ketekunanmu bekerja, melayani masyarakat. Roh Allah ada di sini. Dan hasilnya di luar dugaan. Tapi untuk menunggu 2 tahun bukan hal yang mudah. Namun ketika dikatakan, apabila kamu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan memimpin kamu, menguatkan, memampukan sebagai orang yang hidup baru. Minggu Trinitas ini mengingatkan kesempurnaan Allah di dalam memberikan karya keselamatannya. Dia sudah memberikan putranya, dia juga sudah memberikan karya Roh Kudusnya, tetapi Allah Bapa juga tetap memelihara kehidupan kita. Jadi mari kita sambut kesempurnaan Allah ini dengan bersyukur,
dan menyampaikan berita sukacita ini kepada setiap orang di sekitar kita. Aku sudah mendapatkan kabar sukacita. Aku sudah ada di tempat yang benar. Aku menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar, supaya orang-orang di sekitar juga boleh mendapatkan berita sukacita dari Allah Bapa di dalam pengampunan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menjadi orang yang bersaksi bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur, sekalipun kami penuh dengan kelemahan, Engkau sudah menempatkan kami di jalan yang benar. Engkau sudah menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memimpin kami melalui karya Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan, hingga perjalanan hidup kami boleh senantiasa Engkau kuatkan. Biarlah kami juga senantiasa menyatakan syukur kami untuk bersaksi bagi saudara-saudara di sekitar kami, menyampaikan kabar sukacita agar mereka juga boleh mendapatkan karya keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang memasuki usia lanjut, di tengah kelemahan tubuh mereka. Kiranya Tuhan akan meneguhkan, menguatkan iman saudara-saudara kami, supaya mereka tetap percaya bahwa mereka dipimpin oleh Roh Allah untuk mereka juga sampai dalam kerajaan yang kekal jika saatnya tiba. Biarlah mereka yakin Engkau yang akan menuntun langkah hidup mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan akan menghibur mereka di dalam kesakitan. Mereka menjadi kuat karena mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Biarlah mereka terus berharap pertolongan yang datang dari Tuhan, dan mereka juga mendapatkan karya kesembuhan dari Tuhan lewat waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan akan berkarya bagi saudara-saudara kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga mau mendukung di dalam doa bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan ujian akhir mereka. Biarlah mereka boleh menantikan berita kelulusan, dan Tuhan akan memberikan izin pada mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati para orang tua untuk mereka dimampukan membiayai anak-anaknya melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan berkarya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Saat ini kami juga mau menaikkan doa bagi pertumbuhan perkembangan gereja Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan GKI Peterongan. Tuhan berkati supaya baik anggota maupun simpatisan bersukacita menjadi saksi Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan mereka masing-masing. Karya mereka meluaskan kerajaan Allah, keberanian mereka datang dari Tuhan.
Kiranya Tuhan juga akan memakai dengan segala talenta yang sudah Tuhan karuniakan. Berkati juga kesatuan hati majelis jemaat dan juga badan pembantu, anggota dan simpatisan untuk bersama-sama menyaksikan karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga mau menaikkan doa bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia di tengah ketidakadilan yang terjadi, di tengah kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, kejahatan terhadap kaum perempuan dan anak-anak, kejahatan narkoba, kejahatan budaya, kejahatan macam-macam yang ada di negara kami ini. Kiranya Tuhan ikut ambil bagian untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa, supaya mereka boleh memimpin dengan hikmat dari Tuhan, dan mereka boleh menyatakan keadilan dan perdamaian yang datang dari Tuhan. Kuatkan hati para pemimpin bangsa untuk mereka melakukan tugasnya bukan untuk mencari kesenangan pribadi, mengambil kesempatan-kesempatan untuk kehidupan pribadi mereka. Namun dengan jabatan yang mereka emban, mereka boleh membaktikan diri mereka bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan akan berkarya kepada saudara-saudara kami ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Secara khusus bagi saudara-saudara kami korban Gunung Sinabung, hiburkanlah mereka di dalam kesusahan. Biarlah mereka bersukacita dan menjadi kuat, karena mereka tahu mereka tidak sendiri. Namun karya Allah Bapa akan menghibur dan memberikan masa depan yang baru bagi saudara-saudara kami korban meletusnya Gunung Sinabung ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Inilah doa syafaat kami, doa ungkapan syukur dan doa pengharapan kami. Sepulangnya kami dari tempat ini, biarlah kami boleh senantiasa dibimbing oleh Tuhan dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Seluruh rangkaian doa kami ini akan kami akhiri dengan bersama kami menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk mengantar persembahan, saya akan membacakan nas Alkitab yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Para kolektor. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa untuk segala pemberian-Mu kepada kami. Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan kami setiap hari, dan tak henti-hentinya Engkau mencurahkan segala berkat yang kami butuhkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau mau menerima dan mengkuduskan persembahan umat-Mu ini.
dan jadikan persembahan ini saluran berkat bagi karya-Mu atas orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. I love Him. I'm gonna follow. There'll always be my true love, for now until forever. I love Him. I love Him. I love Him. I'll follow you. Keep us away from His love. Jemaat dimohon bangkit berdiri.
Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pengutusan, ada sedikit pengumuman kepada saudara-saudara para peserta family camping tanggal 5 dan 6 Mei yang lalu dapat mengambil cetakan foto di toko buku Logos seusai kebaktian hari ini. Foto diberikan secara cuma-cuma. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin melihat penampilan pada waktu camping, Anda boleh mengambil foto secara gratis. Dan sekarang, lakukanlah tugas pengutusan sebagai murid Kristus. Masih banyak orang yang membutuhkan cahaya kemuliaan Tuhan. Jadikan mereka juga orang-orang yang terselamatkan di dalam kasih kemuliaan Allah Bapa kita. Mercusuar kasih Bapa. Sekarang arahkan hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sambut dan bawalah berkat Tuhan. Kasih dan penyertaan dari Allah Bapa, kemurahan dan karya keselamatan dari Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari karya Roh Kudus akan tetap bersama dengan saudara sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.